Oke, selamat malam, Bapak. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan presentasi mengenai produk kami yaitu Oracle Virtual Machine atau yang sering disebut juga VirtualBox. Nah, di page pertama ini aku akan menjelaskan apa itu VirtualBox. Kenapa kami memilih produk ini karena VirtualBox itu gratis dipakai, jadi kita bisa eksperimen di sana sebagai mahasiswa. Lalu, apa sih fungsi VirtualBox itu sendiri? VirtualBox itu adalah sebuah software atau perangkat lunak di mana fungsi tujuan utamanya adalah virtualisasi open source yang memungkinkan kita bisa menjalankan berbagai macam OS, lebih dari satu OS secara virtual di dalam komputer kita. Nah, biasanya kalau komputer kita ini disebut host dan komputer yang kita buat di dalam virtual machine itu disebut guest. Langsung aja. Berikutnya adalah saya akan membahas metode penerapannya. Di sini pada awalnya saya akan mendownload VirtualBox di website VirtualBox. Saya memilih Windows Host karena operasi sistem di laptop saya adalah Windows. Berikut ini adalah tampilan ketika kita sudah mendownload VirtualBox-nya. Di sini ada UI-nya. Yang pertama ada Add. Add itu berfungsi untuk menambahkan VM yang sudah ada secara manual ke daftar VirtualBox kita. Jadi kalau misalkan kita punya save punya data save VirtualBox sebelumnya, kita bisa menambahkan daftar VirtualBox baru di bagian sini. Jadi kita tinggal upload aja ke dalam Oracle ini. Lalu kita bisa pakai gitu. Lalu selanjutnya ada new. New ini berfungsi buat membuat virtual mesin baru gitu. Jadi kalau kita ingin membuat virtual mesin dengan OS dengan OS baru, kita bisa pencet new dan membuatnya. Lalu ada fitur export. Fitur export ini artinya ketika kita memiliki sebuah virtual machine yang telah kita buat dengan OS tertentu, maka kita bisa mengekspor file dari virtual machine tersebut ke dalam file yang namanya file OVA. Nah, di sini nanti gunanya juga bisa dilakukan import. Jadi kalau misalkan kita ingin mengekspor file OVA kita ke komputer lain bisa gitu. Lalu fitur terakhir itu ada preference. Preference itu tugas utamanya adalah mengatur pengaturan global untuk seluruh instalasi pada VirtualBox. Jadi ketika kita ingin menginstalasi sebuah virtual machine, biasanya kita men-settings berbagai macam itu bisa ada di preference. Selanjutnya ini adalah tampilan jika kita memencet atau membuat virtual machine baru. Di sini disuruh isi namanya. Lalu di sini di mana kita ingin meletakkan file virtual machine kita. Lalu di sini adalah ISO image. ISO image itu adalah ISO dari OS-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menginput OS Windows, maka nanti ISO image ini adalah ISO image bawaan Windows. Begitu pula dengan Linux dan macOS. Di sini saya ingin mencoba, misalkan aja saya menggunakan Windows XP, ya inputnya adalah Windows XP yang 64 bit. Lalu di sini Oracle akan suruh kita mau berapa hardware-nya. Nah, di sini kan saya memiliki eh, hardware host-nya ada 16 giga. Nah, saya alokasikan untuk virtual machine saya dengan Windows XP ini sebesar 4 giga saja. Lalu ada prosesornya sebesar 4 CPU. Di sini juga VirtualBox meminta kita untuk memasukkan virtual hard disk-nya mau berapa besar. Di sini saya memasukkan sekitar ya, 10 giga gitu. Lalu fungsi virtual hard disk di sini adalah dinamis. Jadi nggak kalau misalkan kita centang sebelah sini reallocate full size artinya kita langsung eh, memotong dan mengalokasikan 10 giga yang dari hard disk kita ke dalam virtualnya. Tapi kalau misalkan dynamic yang mana yang di sini nggak dicentang, artinya
tergantung pemakaian nanti di virtual machine kita. Selanjutnya di sini ada summary-nya. Ya, di sini kita menggunakan Windows XP, kemudian disimpan di sini Windows XP 32 bit dengan base memorinya seperti ini, prosesor ini dan EFI enable-nya false. Kenapa EFI enable-nya false? Karena Windows XP itu masih memiliki BIOS yang tradisional ya, belum BIOS modern. Jadi nggak kompatibel lah kalau misalkan EFI-nya di true. Lalu dengan disk size 20 GB dan uh, reallocate full size-nya adalah dynamic atau false. Dan di sini eh, adalah panduan untuk menginstal file ISO dan menguploadnya. Di sini ketika saya telah membuat virtual machine, tad- eh, nantinya bakal ke save di daftar virtual machine-nya. Lalu di bagian menu settings ada yang namanya storage. Nah, storage ini ada VDI-nya dan juga ada ISO-nya. Sebelumnya di sini empty, lalu saya mengupload Windows XP-nya, Windows File XP-nya. Jadi sekarang virtual machine tersebut memiliki Windows XP. Selanjutnya adalah konfigurasi OS Windows XP seperti layaknya umumnya. Kita setelah menginstal OS, men-setting semuanya dan menginstal semuanya. Berikut adalah pros dan conditions VirtualBox yang akan dibahas oleh partner saya. Terima kasih. Pada selanjutnya saya, Bintang Siapa Nama akan menjelaskan mengenai pro dan kontranya dari VirtualBox. Tentu saja, dari sebuah software tidak mungkin ada software yang sempurna, termasuk juga VirtualBox. Next. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangannya dari VirtualBox. Yang pertama itu ada performa, di mana performa VirtualBox ini kelebihannya tuh cukup efisien dan untuk menggunakan sehari-hari dan beban kerja itu kecil hingga menengah. Sehingga kinerjanya tuh bisa stabil dan memadai untuk menjalankan beberapa VM secara simultan tanpa masalah yang berarti pada tugas-tugas ringan. Ini diambil saya ringkas dari netusb.com. Lalu kekurangannya, untuk kekurangan di VirtualBox sendiri cenderung menurun pada skenario yang menuntut grafis atau sumber daya tinggi. Dibandingkan dengan VMware, VirtualBox itu lebih lambat untuk aplikasi grafis intensif dan tugas berat. Serta kalau menjalankan banyak VM berat sekaligus, dapat membebani CPU atau RAM host secara signifikan, yang menyebabkan respon sistem itu bisa melambat jika spesifikasi hardware-nya terbatas, atau biasa disebut bisa bottleneck gitu. Next. Selanjutnya adalah kompatibilitas sistem operasi. Di mana saat kita menggunakan suatu software atau seperti VirtualBox ini, kita harus menentukan dulu apakah OS yang kita gunakan di perangkat kita tuh sesuai dengan bisa digunakan atau tidak di softwarenya. Nah, kelebihan dari VirtualBox ini, dia tuh sangat fleksibel dalam hal kompatibilitas OS. Perangkat lunak ini dapat dijalankan di berbagai OS host, kayak Windows, Mac OS, Linux, bahkan Solaris, dan mendukung banyak jenis OS tamu file Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, macOS, dan lainnya. Ini saya recap dari netusb.comnakivo.com. Nah, hal ini menjadikan pilihan ideal ketika membutuhkan lingkungan lintas platform tanpa terbatas pada satu sistem operasi saja. Nah, sehingga si VirtualBox ini bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Lalu kekurangannya, meskipun mendukung banyak OS, VirtualBox tuh kadang mengalami masalah kompatibilitas dengan OS tamu OS tamu tertentu. Misalnya ada laporan bug atau fitur guest additions yang kurang optimal pada beberapa sistem operasi tamu. Jadi dibandingkan alternatif, VMware Fusion di macOS dapat memberikan optimisasi yang lebih baik untuk menjalankan macOS sebagai tamu, sementara VirtualBox mungkin tidak setingkat itu dalam hal performa atau integrasi fitur khusus dalam platform tersebut. Next. Nah, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini juga salah satu bagian penting karena user tuh harus merasa bisa menggunakan OS-nya, harus bisa menggunakan software-nya. Sorry. Eh, di VirtualBox ini menawarkan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna, di mana pengaturan VM yang baru maupun pengelolaannya relatif mudah dipahami, bahkan oleh pemula. Tata letak menu dan opsi yang intuitif memungkinkan pengguna cepat membuat dan mengkonfigurasi mesin virtual tanpa perlu keahlian teknis mendalam, sehingga cocok untuk keperluan kuliah atau pengembangan. Lalu kekurangan.
Kekurangannya untuk antarmuka VirtualBox terbilang kurang modern dan fitur-fiturnya tuh tidak sekomprehensif beberapa pesaing komersialnya. Contohnya seperti firmware workstation menyajikan UI yang lebih polished dengan fitur profesional yang terintegrasi. Misalnya manajemen snapshot yang lebih canggih. Itu salah satu fiturnya. Walaupun konsekuensinya firmware lebih sedikit kompleks, sementara itu Hyper-V, yang mana Hyper-V ini adalah Hyper-V Store, itu merupakan platform virtualisasi yang buatan Microsoft yang berfungsi untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang secara bersamaan dalam satu komputer, sama seperti VirtualBox ini. Dia dapat mengandalkan integrasi dengan tools Windows yang bisa terasa kurang user friendly bagi yang terbiasa dengan GUI sederhana seperti VirtualBox. Next. Lalu lisensi. Lisensi ini untuk VirtualBox bersifat gratis dan open source, yang mana software ini tersedia tanpa biaya lisensi untuk keperluan personal maupun komersial, sehingga pengguna dapat memanfaatkannya secara bebas tanpa mengkhawatirkan biayanya. Jadi sifat sumber ini terbuka, juga memungkinkan komunitas berkontribusi dalam pengembangan dan memastikan transparansi kode. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu fitur tambahan VirtualBox tuh memerlukan extension pack sendiri yang lisensinya gratis hanya untuk penggunaan personal atau evaluasi, bukan untuk lingkungan enterprise. Artinya, perusahaan yang memakai extension pack, misalnya untuk USB 2.0 atau 3.0 PS2, enkripsi VM atau dukungan RPA, secara komersial harus mematuhi ketentuan lisensi Oracle. Selain itu, dukungan resmi langsung dari Oracle untuk VirtualBox tidak seluas atau sekomprehensif dukungan vendor pada produk berbayar seperti VMware. Di dalam skenario enterprise, VMware atau Hyper-V mungkin lebih dipilih karena dukungan atau fitur enterprise grade, meskipun adanya biaya lisensi. Next. Untuk keamanan, VirtualBox sendiri menyediakan isolasi lingkungan VM yang cukup baik untuk menjalankan software secara aman dan terpisah dari host. Yang mana versi terbaru juga telah mendukung keamanan modern. Itu versi terbaru VirtualBox 7.0 disediakan mendukung EFI, Secure Boot, dan emulasi chip TPM 2.0 yang memungkinkan instalasi OS terbaru seperti Windows 11 beserta persyaratan keamanannya. Selain itu, VirtualBox mendukung enkripsi data pada disk virtual machine menggunakan algoritma AES 128 bit atau 256 bit, sehingga pengguna dapat mengamankan data VM dengan kata sandi. Fitur-fitur ini meningkatkan kepercayaan bahwa VM di VirtualBox itu dapat dijalankan dengan standar keamanan yang memadai. Lalu apa kekurangannya dari sistem keamanan VirtualBox ini? Karena VirtualBox ini merupakan hypervisor tipe 2 atau hosted, yang mana keamanannya sangat bergantung pada OS host, ini berarti potensi attack surface-nya lebih besar dibanding dengan hypervisor tipe 1, seperti Hyper-V. Sebuah celah di OS host atau konflik modul dapat berimbas pada VirtualBox. Di samping itu, VirtualBox tidak memiliki beberapa fitur keamanan tingkat lanjut yang dimiliki solusi lain. Sebagai contoh, Microsoft Hyper-V menyediakan shielded VMs dan mekanisme host guardian service untuk melindungi VM dari akses tidak sah serta mengenkripsi migrasi VM antar host. Fitur-fitur semacam ini tidak ada di VirtualBox. Dengan demikian, untuk kebutuhan keamanan ketat di lingkungan enterprise, VirtualBox mungkin kurang memenuhi standar dibanding Hyper-V atau VMware yang memiliki opsi keamanan lebih mendalam. Next. Selanjutnya Oke, akan dibawakan selanjut, oleh Alexander. selanjutnya perbandingan VirtualBox dengan software lainnya seperti VMware Workstation atau Player, Microsoft Hyper-V, dan Parallels Desktop. Next. Jadi ini ada tabel perbandingan umumnya di mana untuk VirtualBox sudah cukup untuk pemula melakukan uji coba. Oke, next. Jadi yang pertama perbandingan VirtualBox dengan VMware Workstation. VMware Workstation unggul untuk performa, integrasi, Postgres, dan stabilitas. Uh, VirtualBox unggul di gratis, pembayarannya gratis dan open source. Cocok untuk VMware cocok untuk profesional dan enterprise, sedangkan VirtualBox untuk pelajar dan pengguna umum. Lalu ada VirtualBox dengan Hyper-V.
Hyper-V terintegrasi dengan Windows, kurang ramah untuk pemula, dan performanya bagus. Tidak tersedia di Windows Home. Sedangkan VirtualBox lebih fleksibel dan cross-platform. Next. Lalu VirtualBox dengan Parallel Desktop. Parallels unggul di macOS, performa tinggi, integrasi rapi. Sedangkan VirtualBox alternatif gratis, tapi minimum fitur premium. Cocok digunakan saat Parallels profesional penggunaan Mac, sedangkan VirtualBox pengguna Mac yang butuh solusi gratis. Lalu, kapan kita harus memilih VirtualBox? Yang pertama itu saat butuh solusi gratis dan open source, hanya untuk belajar, testing ringan, simulasi OS, dan menggunakan Windows Home atau Linux atau Mac OS. Berikut adalah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai virtual machine atau VirtualBox dengan produk Oracle. Selamat malam Pak, kami dari kelompok 7 akan melakukan hands-on pada Oracle VirtualBox. Di sini saya akan membuat virtual mesin baru. Langsung aja kita pencet new. Lalu di sini VirtualBox menyuruh kita untuk menginput nama dari virtual mesin kita. Lalu ada disuruh masukkan file ISO juga. Lalu di sini bisa pilih berbagai macam OS, ada tipenya. Di sini juga bisa pilih versi dari OS-nya. Nah, karena saya telah membuat sebuah virtual machine, di sini Linux 12 namanya, itu adalah OS OS Linux dengan versinya Ubuntu. Bisa dilihat summary-nya seperti ini. Operating systemnya adalah Ubuntu 64 bit dengan base memorinya 6 GB, lalu ada 5 prosesor, lalu bus ordernya ada hard disk, optical, dan floppy. Lalu video memorinya atau VRAM-nya itu 16 MB. Dan USB controllernya itu pakai OHCI dan EHCI. Nah, berikut adalah summary dari VM yang telah saya buat. Dan seperti ini kira-kira hasilnya. Gitu. Sekian dari hands-on kali ini. Terima kasih.